как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut, ada pembahasan berikutnya yaitu klien nomor 7705 yang Mbak Wira ulangi. Klien nomor 7705 di sini ada terawangan komplit ya. Jadi paket 600.000 isinya adalah terawangan satu badan ya. Apabila di badan itu ada khodam dan klien pengen di terawang untuk khodamnya itu, maka boleh ya, ada terawangan khodamnya, kemudian wawancara khodam dan tanya nama, itu udah paket. Atau gitu kan, kalau di badan tidak ada khodamnya, maka boleh benda, satu benda. Itu nanti boleh terawangan ya, isi gaibnya, kemudian wawancara dan tanya nama dari khodam di benda tersebut ya. Oke, kita kembali ke terawangan badan dari klien nomor 7705. Di sini untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab ya. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Di sini hal ini penting ya untuk Mbak Wira informasikan. Kenapa? Karena 2022 ini kita sering tahu lah ya, konten-konten yang mendatangi orang-orang secara random kemudian mengatakan, oh kamu kena pelet, oh kamu kena santet, oh kamu kena guna-guna, oh kamu kena ketempelan, kamu kesurupan dan sebagainya. Nah, hal ini perlu Mbak Wira informasikan ya. Kenapa? Karena apabila seseorang itu terkena hal-hal yang sifatnya magic gitu ya, entah ketempelan, kesurupan, kena guna-guna, kena santet, kena apa atau sebagainya, maka itu terbaca dari energi tubuhnya. Biasanya energi tubuhnya rendah atau tidak stabil. Nah, di sini untuk klien nomor 7705 ya, Mbak Wira rasakan adalah dia pasca pemulihan. Jadi kondisi tubuhnya itu baru sakit atau habis sakit atau baru pulih dari sakit. Itulah kenapa ketika Mbak Wira rasakan energinya biasa ya, stabil, tidak tinggi tapi juga tidak rendah, stabil tapi biasa. Nah, itu menjadi tanda bahwa klien nomor 7705 ini, mohon maaf, apakah benar itu? Mohon maaf ya, sering sakit-sakitan tapi sakitnya tidak parah. Ya, jadi sering sakit-sakitan. Nah, kayak sakit gampang sembuh, sakit sembuh lagi kayak gitu. Nanti silakan ya, klien nomor 7705 yang klarifikasi ke Mbak Wira apakah benar demikian. Apapun jawaban Anda akan Mbak Wira screenshot untuk jadikan testimoni ya di YouTube Mbak Wira, supaya orang tahu bahwa Mbak Wira ini tidak asal ngomong, tidak halusinasi semata gitu ya, tapi ada bukti nyata ya. Nah, jadi klien nomor 7705 karena energinya yang stabil ya, meskipun tidak tinggi, namun hal itu cukup ya meyakinkan Mbak Wira bahwa klien nomor 7705 tidak sedang terkena magic ataupun guna-guna apapun. Nah, ini informasi untuk seluruh pendengar channel Mbak Wira bahwa apabila ada klien terawangan ya, kemudian terkena guna-guna, ini mohon maaf, terawangannya memang berbayar ya, ada pengecekannya berbayar. Tapi apabila setelah dicek kemudian diketahui terkena guna-guna magic ya, atau apapun itu gangguan yang bersifat magic ya atau gaib, maka Mbak Wira akan membantu ya. Ada beberapa minyak yang bisa digunakan untuk melunturkan guna-guna atau sihir gitu kan, atau ada upaya-upaya lain yang bisa Anda lakukan, dan itu semua akan Mbak Wira ajarkan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Apabila kemudian nanti kok ada pihak yang mengatasnamakan Mbak Wira minta uang gitu ya kepada Anda, silakan itu di screenshot kemudian dikirimkan ke nomor pribadi Mbak Wira. Ya, kenapa? Karena di sini Mbak Wira tegaskan bahwa apabila ada orang yang ya terkena gangguan magic ya, dalam hal ini apabila Mbak Wira bisa membantu, maka akan Mbak Wira bantu, dan itu gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Bahkan kemarin itu ada yang ini ya, energinya negatif ya, tinggi, kemudian Mbak Wira kirimi minyak. Ya, kirim minyak kita tahu lah ya, ada ongkos JNE ya, ongkos kirim, minyaknya sendiri beli, botol minyaknya juga beli, tapi itu pun Mbak Wira gratiskan, tidak Mbak Wira pungut biaya. Jadi yang Mbak Wira yang menanggung itu karena memang sudah komitmen kayak gitu. Oke ya, kita kembali. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar ya tirakat ya, olah diri, tempa diri, olah rasa, ngelmu ya, baik itu berupa wirid, meditasi, puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Nah, apabila orang itu
ya memang gemar menempa diri, kemudian di tubuhnya juga didampingi oleh khodam-khodam tertentu. Nah itu bisa diketahui dari energinya yang tinggi, ya meluap-luap, lebih tinggi dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Ini penting juga Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang yang mengaku-ngaku punya khodam leluhur, mengaku-ngaku punya khodam macan, mengaku-ngaku punya khodam naga, didampingi dewa-dewa, ataupun katanya keturunan raja-raja dan seterusnya. Dan itu akan terlihat ya dari karakter energi yang dia miliki. Apabila energinya stabil, ya biasa saja, maka ya berarti ya tidak. Nah ini yang orang perlu berlapang dada ya untuk menerima. Itulah kenapa Mbak Wira tegaskan, apabila Anda tidak bisa menerima hasil terawangan Mbak Wira, maka tolong jangan memahar terawangan. Karena percuma ngasih tahu orang yang yakin bahwa dirinya keturunan dewa-dewa gitu kan, kemudian ketika diterawangkan ternyata biasa saja. Nah ini yang sering memicu permusuhan gitu ya. Meskipun Mbak Wira sudah mengantisipasi dengan cara apa? Memberikan screenshot di setiap video, ya, memberikan screenshot testimoni di setiap video. Jadi testimoni dari klien itu bisa dilihat di videonya itu juga. Jadi ketika orang mendengar bisa tahu, oh iya ternyata memang terawangan Mbak Wira benar, bukan halusinasi semata gitu ya. Nah untuk klien nomor 7705 di sini Mbak Wira rasakan tidak tinggi, ya, stabil tapi tidak tinggi. Nah yang ketiga itu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini Anda masuk kategori ini. Apabila Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 gitu, kira-kira kalau yang rendah di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang biasa itu antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 7705 kira-kira 65. Jadi memang ya mendekati rendah tapi masih kategori biasa, karena yaitu tadi ya sering sakit. Yang menurut Mbak Wira sering sakit. Kemudian yang kedua yaitu aura. Aura itu adalah kondisi warna yang bisa dilihat yang merupakan vibrasi dari energi orang tersebut. Karena aura merupakan vibrasi dari energi, maka warnanya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi orang itu bagaimana atau sedang tirakat apa. Nah di sini untuk klien nomor 7705 yang Mbak Wira lihat untuk auranya dominan merah. Ya gelap lagi ya, ini yang bahaya ya. Kalau merah saja oke ya Mbak, enggak apa-apa ya, karena memang aura itu bermacam-macam. Tapi kalau ada gelapnya ini bahaya. Gelap di sini menandakan bahwa, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, sebenarnya urusan ibadah itu hablum minallah ya, antara manusia dengan Tuhannya. Tapi di sini Mbak Wira hanya berusaha menginformasikan, mengedukasi yang komplit gitu ya, sekomplit-komplitnya, tanpa ingin tendensi atau ingin ingin ikut campur dalam urusan pribadi orang. Jadi orang-orang yang, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, auranya itu gelap itu biasanya orang-orang yang ibadahnya kurang biasanya. Apabila seorang itu ibadahnya bagus, ya seringkali baru jumpai auranya itu cerah. Itu ya. Jadi kalau ada masalah orang yang auranya gelap, bagaimana cara mengatasinya gitu kan? Maka dengan cara memperbanyak ibadah. Memang ada ilmu-ilmu yang sifatnya ya menimbulkan asap hitam atau energi hitam. Bukan berarti itu energi kegelapan, bukan, energi hitam. Memang warnanya hitam, gelap. Tapi itu pun tidak seperti ini ya. Mbak Wira cukup bisa membedakan mana orang-orang yang auranya gelap karena memang mohon maaf ya jarang ibadah, ataupun auranya gelap karena efek keilmuan, yaitu kelihatan. Nah ini tidak masalah ya, setiap orang itu tentu punya alasan ya atau kondisi masing-masing kenapa dia melakukan sesuatu. Bahkan karena hidup itu pilihan ya. Bahkan ketika orang itu tidak memilih sekalipun itu adalah pilihan, yaitu apa? Pilihannya untuk tidak memilih, pilihannya untuk tidak beribadah dan seterusnya ya. Jadi konsekuensi masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga himbauan ya untuk seluruh pendengar sekalian ya, apabila ingin auranya cerah, berbanyak ibadah kayak gitu. Kemudian untuk aura merah sendiri ya, aura merah itu adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang dengan semangat hidup yang tinggi. Mbak Wira merasakan Anda merupakan orang yang semangat hidupnya tinggi, daya juangnya tinggi. Apabila Anda sakit, Anda berjuang banget untuk cepat sembuh, cepat normal, cepat berkarya kayak gitu. Anda merupakan orang yang gemar melakukan semuanya itu dengan cepat, atau istilah kerennya itu cekatan. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya adalah seringkali orang-orang dengan aura merah yang cekatan-cekatan ini adalah apa? Menjadi tidak sabaran. Loh kok Mbak Wira tahu-tahu? Karena aura Mbak Wira sendiri juga merah, ya sama seperti Anda. Kemudian orang-orang dengan aura merah seringkali adalah orang-orang yang punya kemauan yang keras, tekad yang kuat, pantang menyerah, tidak mudah putus asa ya. Kemudian dia kalau sudah punya keinginan maka akan dikejar sampai dapat. Namun sisi negatifnya adalah mereka menjadi orang yang keras kepala dan susah dinasihati, susah mendengar pendapat orang lain. Tapi tidak apa-apa. Memang setiap karakter itu pasti punya plus minusnya masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita memanage karakter yang kita miliki sehingga yang positif itu terus memberikan manfaat ya, terus dikembangkan potensi yang ada pada diri sehingga memberikan manfaat. Kemudian yang negatif itu bagaimana kita memanage sehingga tidak membawa kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita kayak gitu.
Nah, kemudian jangan lupa bahwa orang-orang dengan aura merah itu memiliki privilege, yaitu apa? Aura mereka lebih kuat dibanding dengan manusia lainnya. Apabila ada dua orang yang awam, kemudian yang satu auranya merah, kemudian yang satu auranya biru, maka yang merah ini auranya lebih kuat, energi tubuhnya lebih kuat, barrier alaminya itu lebih tebal, sehingga ketika disantet, kena guna-guna, mau ketampilan jin negatif itu menjadi lebih susah. Itu adalah privilege dari orang-orang dengan aura merah. Nah, Anda auranya merah ya. Jadi sebenarnya yang negatif di badan itu tidak ada. Jadi yang ketiga kita bahas ada tidaknya negatif di badan. Bahwa kita tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Baik itu yang sifatnya energi negatif ataupun jin negatif. Memang Anda punya kecenderungan ya. Anda punya kecenderungan gemar ya apabila memiliki khodam pendamping, gemar apabila didampingi oleh sosok entitas tertentu, gemar apabila punya azimat, gemar apabila punya pusaka, merasa bangga apabila punya pusaka. Itu adalah pikiran Anda. Dan pikiran itulah yang kemudian secara tidak sengaja, secara tidak sadar, secara alam bawah sadar itu mendatangkan jin-jin apapun itu yang liar yang melintas di sekitar Anda untuk mendekat. Meskipun dia tidak bisa menempel tapi mendekat. Dan keberadaan mereka itu ternyata mempengaruhi Anda. Anda merupakan orang yang cukup peka. Ya, ini benar apa enggak nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Anda merupakan orang yang cukup peka. Jadi kayak ketika ada yang hadir itu merasa merinding, merasa tiba-tiba tengkuk itu berat, atau merasa tiba-tiba punggung itu panas atau hangat. Itu Anda sebetulnya orang yang cukup peka. Anda memiliki kepekaan alami, yang alami banget. Dan itu kalau dilatih itu luar biasa bagus, ya. Dan oleh karenanya ketika ada yang mendekat itu Anda sebenarnya kerasa. Dan karena Anda merasa ya bisa merasakan kehadiran mereka, akhirnya rasa penasaran itu semakin tinggi. Itulah kenapa Anda memiliki kegemaran atau kesenangan apabila punya khodam, punya pusaka, punya azimat, punya mustika, kayak gitu ya. Nah, itu semakin membuat makhluk-makhluk halus itu semakin senang untuk mendekati diri, penasaran mendekati diri Anda, gitu loh ya. Jadi Anda ini punya bakat alami untuk ketempelan, meskipun aura Anda tebal dan sulit ditempeli, tapi Anda punya bakat alami untuk ketempelan. Ini adalah informasi dari Mbah Wira. Nanti benar apa tidak yang Anda rasakan, kayak sering merasa merinding, tengkuk sering berat, atau sering anget, punggung sering anget, nanti silakan. Tiba-tiba kaki gemeter, nah silakan. Nanti Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira, gitu ya. Yang terakhir kita bicara khodam badan. Ada dua aturan dalam membaca khodam badan. Yang pertama yaitu yang dibaca adalah khodam yang ada di badan saja. Jadi Mbak Wira tahu Anda punya khodam-khodam di benda, ya, semacam azimat atau pusaka atau mustika. Mbak Wira tahu karena Mbak Wira melihatnya. Ada di belakang Anda khodam-khodam dari benda. Tapi karena itu adalah khodam benda dan ini adalah terawangan badan, maka khodam benda itu tidak ikut dibaca. Yang Mbak Wira baca adalah khodam yang benar-benar ada di badan Anda atau inside your body, ya. Kemudian yang kedua aturannya adalah jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain. Contoh, Mbah katanya dukun A saya ini didampingi khodam macan, kok kata Mbak Wira nggak ada macannya. Nah, itu tanyakan ke dukun A yang ngomong Anda didampingi macan. Atau Mbah katanya dukun B saya ini didampingi khodam dewa-dewa, kok kata Mbak Wira nggak ada. Silakan tanya ke dukun B yang ngomong kayak gitu. Jadi tolong jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain. Kita kembali ke khodam badan. Jadi untuk khodam itu harus bisa dibedakan dengan jin. Jin adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api, sedangkan khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan ketika menghadapi klien. Apakah klien itu sekedar ketempelan jin atau dia memiliki khodam? Karena seringkali orang memukul rata. Apabila dia ketemu klien kemudian dilihat, klien ada sosok hitam tinggi besar di belakangnya. Anda didampingi khodam dewa kera.